Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dengan limpahan taufik hidayah dan inayahnya pada pagi atau subuh ini kita sama-sama bisa berhadir mendatangi tempat yang mulia ini. Pertama, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah-tausiah agama. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini juga kita masih dalam keadaan nikmat sehat, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, baik ibadah, muamalah dan lain-lain sebagainya, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita, muamalah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang cukup dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun pengajian pada subuh ini, ulun akan awali dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seseorang yang lebih baik ajakannya, ucapannya, selain daripada seseorang mengajak ia kepada Allah dan ia beramal salih dan dia berkata, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslim. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun fil muazzinin, untuk orang-orang yang muazzin, orang-orang yang azan. Karena orang yang azan itu mereka mengajak manusia untuk menuju Allah dengan ucapan hayya 'alas shalah, mari kita sembahyang. Hayya 'alal falah, mari kita mendatangi sesuatu yang memberikan keberuntungan. Jadi ajakan itu merupakan ajakan yang paling mulia, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajakan orang azan ini umum, universal. Artinya siapapun akan terpanggil dengan ucapan hayya 'alas shalah. Tapi kalau kita ke rumah-rumah Pak, mau membawa ide orang, kita ke masjidan ya sembahyang, kalanggaran sembahyang, itu bisa bahwalan kita. Tapi dengan ucapan hayya 'alas shalah, semuaan terpanggil. Bagi orang-orang yang merasa dirinya orang-orang beriman.
Nah, jadi di dalam ayat ini mengisyaratkan juga kepada kita bahwasanya Allah memberikan tempat istimewa bagi para muazzin, bagi orang-orang nang azan. Jadi termasuk orang nang istimewa dalam pandangan Islam orang nang katuju azan ini. Jadi amun kawa kita bila sampai waktu jangan madang di orang azan juga. Orangnya kada ada kah, tetap azan kita. Bila sudah imbah azan, kada ada orangnya, kamat kada ada nang saikikong nang kamat bulik. Mengkawa jangannya kalau kamat sambayang saurangan kita. Yang penting syiar jalan dahulu kita. Nah itu nang dianjurkan lawan di kita. Nah jadi istimewanya muazzin sampai-sampai di dalam kitab fikih itu ada bab atau pasal khusus yang membicarakan tentang masalah azan ini. Dan ini merupakan syariat yang didahului oleh mimpi baginda Rasulullah, oleh mimpi para sebagian para sahabat. Tapi mimpi sebagian para sahabat ini kan didahului dengan wahyu dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk syiar dalam Islam. Sebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, apabila ada satu negeri nang kada memakai azan, orang tu kada memakai azan sembahyangan saja, tapi kada ba'a ajanan negeri itu ujar Nabi halal diperangi negeri itu karena meninggalkan syiar. Nah, apa keistimewaan orang-orang yang azan? Dalam berbagai macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzana khamsa salawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang azan ya Rasulullah untuk sembahyang 5 waktu karena didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi kita diampuni bagi orang tersebut dosa yang telah lalu. Ini salah satu hadis kelebihan orang yang azan semata-mata menuntut ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun lanjak benar menyampaikan amun kawa jeung ulun nang azan ni nang anu-anum aja lagi, nang tuha-tuha ni jangan lagi, nang tuha ni di belakang aja. Kadang-kadang bae maaf pang di kampung tu ada nang tuha-tuha nang azan nang kada bagigi lagi tuh kan. Jadi mulai jauh tuh nang orang kada bagigi bae dengarakan mulai jauh tuh bunyi sinso kan, dangau-ngaum kan. Jadi perlu anak muda ni belajar juga azan jananu nang tuha-tuha lagi. Maka nang tuha ni takana batuk sidin. Tamandak dahulu. Untung ada ban sirap di belakang. Nah, ban sirapnya gundul juga. Nah, itu perlu peremajaan sama kayak imam kan. Kalau ulun di wadah kampung ulun tu pay arai bener imam ni tarawih. Ada kadang sampai 40 imam 35 30 imam tarawih nang anum nang lulusan pondok tuh Pak. Kan. Makanya cepet-cepetnya tarawih, laju-laju, nya orang anum. Ada nang Tuhan ini takana batuk, mandak dahulu kan. Apalagi orang manggah. Nah. Cuma aja guru kami bila orang tu manggah apa bibinian katuju aja. Aja kami kan apa guru mati bibinian katuju orang manggah. Kan. Nyana manggah tu talawas aja sedikit. Ini batuk-batuk pacol kan. Jadi awar pacol harus. Dan ini perlu paramajaan kita pada dilanggar di masjid kita tunang muda-muda kita ajari kita didik untuk menjadi muazzin, menjadi imam. Nah, di antara hadis yang membicarakan tentang kelebihan para muazzin, dalam hadis yang lain disebutkan ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri." Ada 3 kelompok manusia
di mana Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka itu daripada azab kubur. Bila orang itu dipelihara oleh Allah daripada azab kubur, berarti orang itu istimewa. Apabila azab kubur dipelihara oleh Allah taala, maka insyaallah perjalanan orang itu selanjutnya akan mudah. Soalnya di kubur sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa-siapa orang yang Allah pelihara mereka itu daripada azab kubur, yang pertama kata Nabi kita, asy-syahid, orang yang mati syahid. Jadi martabat syahid itu berbeda-beda. Ada yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat orang yang wafat mati dalam perang sabil membela agama Allah semata-mata niatnya untuk meninggikan kalimatullah, mati, yaitu syahid dunia akhirat. Ini syahid yang tertinggi. Ada juga orang tuh martabatnya syahid dunia. Syahid dunia orang yang ikut berperang dalam perang sabil, tapi niatnya dia supaya dikatakan orang sebagai orang pemberani, supaya dianggap pahlawan, bukan untuk meninggikan kalimatullah. Hal itu terbunuh dalam perang sabil, itu syahid dunia karena niatnya bukan tulus karena Allah. Nah, ada juga orang yang syahid akhirat. Nah, jadi yang dimaksud orang yang bebas daripada azab kubur di sini, yang pertama orang yang syahid dunia akhirat, termasuk orang yang syahid akhirat. Nah, jadi kalau syahid dunia ada termasuk. Nah, siapa orang-orang yang termasuk daripada syahid akhirat? Kaman qutila zulman, seperti seseorang yang dibunuh secara zalim. Jadi orang ternyata dibunuh orang secara zalim. Jadi yang terbunuh secara zalim itu syahid akhirat sebenarnya. Kayak kita kan mamanya dirampok orang, mati kita membela diri. Nah, itu syahid akhirat tuh. Jadi dikubur kena diazab kada. Ada satu keistimewaan tuh. Wa man mata bi gharaqin, termasuk di sini orang nang golongan syahid akhirat, orang yang mati dengan sebab tenggelam. Apa juga orang kampung menyebut mati lamas, Pak. Jadi orang-orang nang beriman nang karena tsunami tenggelam tuh syahid akhirat tuh. Kada diazab di dalam kubur. Atau orang Tuhan betampungas benyalam di imbir lamas juga. Itu syahid akhirat juga. Ada kau lagi nih baru kepala kasak imbir. Nah, lain kalau orang tuh melihat di tengah lautan badai sudah menghadang kan. Badai sudah menghadang. Atap haja kapal itu berlabuh belayar. Lalu diterjang oleh badai, matian seberataan karam, itu kada termasuk. Karena sudah tahu aja pada musibah menghadang. Karena ujar Allah dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melontarkan diri kalian itu ke dalam kabinasaan. Amun kau berhindar, kita berhindar aja dahulu, Pak. Kan mati itu amun kau kainah, apa kainah aja dahulu kita. Amun kawa. Nah, ini salah satu orang yang termasuk dalam golongan syahid akhirat. Waman mata bihadamin, termasuk orang yang mati dalam golongan syahid akhirat, orang yang mati dengan sebab karuntuhan sesuatu. Tertimpa apa karuntuhan bangunan apa meninggal sidin, itu syahid akhirat juga. Atau hariqin jar, atau dengan sebab harik ini kebakaran, tak kurung dalam rumah, kebakaran, dah kau lagi lari, dah kau lagi keluar, tak kuncian seberataan, mati. Nah, itu syahid akhirat juga. Dan jadi Allah berikan keistimewaan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena matinya mulilnya bakakarasan panghan. Memang secara zahir dia belum saatnya mati, tapi hakikatnya ajal dari Allah Subhanahu wa taala juga. Wa mayyitun bi umrihi wa yuqtalnya. Seseorang tuh wafat meninggal dengan sebab umurnya habis, bukan dengan adanya, walaupun orang tersebut dibunuh hakikatnya dasar zahirnya kan, cuma hakikatnya habis umurnya sebenarnya.
Makanya kita boleh aja berdoa umur panjang tuh. Dan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang kita pinta tuh. Nah, panjang umur bajang mah ulah nang dosa maksiat aja, jangan terlalu panjang kita umur mengalihi panaham. Jadi salah satu tipnya supaya panjang umur pian selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti bernapas. Insyaallah umur kita panjang. Nah itu supaya panjang umur tuh jangan ampih bahinak pian, bahinak terus. Insyaallah umur kita panjang. Waman mata fi talabil ilmi, nah termasuk orang yang gulungan mati syahid akhirat. Nah jadi mudah-mudahan kita termasuk ini juga orang yang mati meninggal dengan sebab dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Orang ini mati dalam menuntut ilmu. Makanya kita amun kawan jangan putus niat kita nih untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan agama. Seandainya kita terbaring di atas pembaringan kita karena sakit, namun niat hati kita kada putus untuk belajar ilmu pengetahuan agama, walaupun kada kawat tulak tapi niat hendak tulak. Ketika kita meninggal di pembaringan itu, kita diberikan oleh Allah Ta'ala pahala syahid akhirat. Ini hebatnya orang nang senantiasa tidak putus hatinya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi walaupun kita udah tua, jangan pagat menuntut ilmu itu niat kita dalam hati kita. Maka fadilahnya pang luar biasa juga diberi Allah Ta'ala pahala syahid akhirat. Makanya ujar Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bersabda, Ya bana Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, duduk engkau sesaat di dalam majlis ilmu. Jadi maksud duduk sesaat nih karena mesti pakai sejam, bisa aja seperapat jam atau 10 menit atau setengah jam, ada tentu kada. La tamassu qalaman, engkau tidak menyentuh pulpen, kata Rasulullah, tidak menyentuh tinta dan tidak menulis walaupun hanya satu huruf. Itu kata Nabi kita, wahai Abdullah, lebih baik bagi engkau daripada membebaskan 1000 orang budak. Kan duduk di majelis ilmu aja Pak. Maka pian duduk di majelis ilmu ni maapang lah nang kaibon pian kan. Basandar kawa. Kan. Men ulun kawa lah basandar. Belakang puang. Nah pian bakicing kawa juga kan nyelo boleh. Kan guring kawa juga kan untung benar. Pian. Padilahnya luar biasa. Itu ujar Nabi, lebih baik bagi engkau daripada membebaskan budak 1000 orang. Kalau kita di zaman Nabi itulah sahabat hendak membebaskan budak tuh, bila kada berduit banyak kada awak. Karena kadang-kadang situannya ini meminta tebusan yang sangat mahal, sangat larang. Nah, banyak orang yang hendak mendapatkan pahala gana atau membebaskan budak di zaman Nabi SAW, seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi bagi orang yang duduk sesaat di dalam majelis ilmu, Allah berikan pahala seperti membebaskan budak 1000 orang budak. Ini luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala nang lintu tuh. Jadi pian paham nggak kada kah? Yang penting pian hadir dahulu. Cuma supaya jangan mengantuk, usahakan pian beberapa jam sabalah aja mata. Jadi kada mau kada taguringan pian Pak. Mengantukin kada mau juga. Nya mau ulah kita mengantuk tuh baik kadu duanya beberapa jam. Coba akan sabalah aja, jangan kedua-duanya. Insyaallah kada mau taguringan. Dan ini kelebihan orang yang hadir di dalam majelis ilmu pengetahuan. Jadi walaupun kita kada paham, walaupun kita kada mengerti, kadang-kadang malum, kadang-kadang bila kita ini sudah umur tua, ibaratnya penerimaan kita lawan ilmu itu peta kurang sedikit. Kada usah sampai ke rumah, keluar lawang langgarnya aja kada ingat lagi. Napa kalau jaguru ti nyana mau ingat tak bekicing terus. Kedua belahnya bekicing, sabalah aja bekicing.
Dan pulang je Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nazaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wahai Abdullah bin Mas'ud ya Nabi kita, memandang engkau kepada wajah orang-orang alim binazaril mahabbah, dengan pandangan cinta kepada mereka, itu ujar Nabi kita lebih baik bagi engkau wahai Abdullah daripada engkau mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah untuk jihad fi sabilillah. Coba bayangkan kita Pak, bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Ta'ala, kada ada yang sanggupnya kita. Larang tuh. Kita bersedekah hari Jumat gin. Baitung ada 500 sama membuat menyirit kaum. Ya kaum sakit barangnya nih nah. 500 membuat 20 bangsul 19,5. Tapi ketika seseorang memandang kepada wajah orang alim dengan pandangan mahabbah kepada mereka, artinya nih orang yang dititipi warisan Nabi ini oleh Allah Ta'ala. Kita cinta kepada mereka karena mereka mewarisi ilmunya para Nabi dan para Rasul. Nah ini pandangan lebih baik daripada mensedekahkan 1000 ekor kuda ya Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Mak ada juga orang pandang cangang lawan tuan guru bibinian nih. Soalnya menaksir lawan sidin. Nah, itu lain pulang nih. Lalu guru dipilit sidin. Nah, ya nambah ulah-ulah guru laluan. Nah kan yang hendak nih tuha orangnya. Jadi tak paksa guru nih beta tambah sidin. Mandi di belakang jamban, betukup daun kaladi ngapala. Tetap kada ampih. Nah, panang paliatan anum sidin nih. Padahal 60 umur kan, kayak umur 20 tuh bakajian orang tuh. Ulun bae suahan takutan bener kalau mina dipilih orang tuh pian tahu lah. Membaca di daerah Tariwin tuh. Ada bibinian tuh jemaah ulun pembacaan tuh. 60 umur. Bapak dah hendak ulun kan. Nalipun sidin. Kan. Bapak dah hendak orangnya tuha bener bae. Jadi ulun layat banget ini. Ada kau di peristo lagi. Cakanya nang umur 40 aja baik. Ulun pikirakan biar dah lah. Kau dipikirakan nih umurnya mak 60 kan. Bakadep gin kada ta igut saku. Tuh barangnya. Cuma sidin alhamdulillah menelpon tu bijaksananya orang tua panglih. Doakan guru ay ulun ya mudahan jan hendak lagi lawan pian anta benar. Maka saban minggu bae bertemuan pikirakan enggak? Ya pengajian tetap ulun di situ setiap hari Jumat. Masih ada dengar lagi pang hendak ini ranai sudah. Ulun berpikir aja kalau pilih dipilit sidin ulun han tetambah juga. Saat guru tuh dipilih orang imbaham. Jadi kita memandang orang alim itu dengan pandangan mahabbah. Makanya jadi Imam Syafi'i beliau pernah berkata, "Uhibbus salihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah." Ujar Imam Syafi'i berkata, aku cinta kepada orang-orang saleh, orang-orang alim. Walastu minhum, dan walaupun aku jisin bukan tergulung daripada mereka, aku jisin bukan orang saleh, tapi aku cinta kepada orang saleh. Cuma kata beliau, la'alli an anala bihim syafa'ah, mudah-mudahan jasin berkat aku cinta kepada mereka itu, aku dapat syafaat mereka. Itu aja jasin. Jadi kita kayak itu juga, kita mahabbah cinta kepada orang saleh, mudah-mudahan kita dapat syafaat mereka. Dan ujar beliau, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kuntu sawa'an fil bidha'ah. Aku jasin kada katuju orang nang gawiannya maksiat, walaupun kadang-kadang kata beliau aku bisa jual maksiat. Ini tawaduknya Imam Syafi'i. Rendah dirinya orang saleh itu luar biasa. Padahal siapa enggak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Tapi sidin tawaduk benar. Jadi banyak kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Termasuk diantaranya yang disebutkan di sini, orang yang meninggal dalam keadaan waktu menuntut ilmu, walaupun nya kada kawatulak karena mungkin sebab sakit, tapi niatnya kada putus untuk belajar, Allah berikan pahala syuhada, pahala mati syahid, syahid akhirat.
orang nang kaya ini kada diazab di dalam kuburnya. Nah ini yang pertama aja Nabi, orang nang Allah Ta'ala pelihara daripada azab kubur. Yang kedua kata Rasulullah, wal muazzin, orang yang azan liwajhillahi ta'ala la li talabi ajrin min ahadin. Orang yang azan karena Allah Ta'ala, bukan karena mengharap balasan upah daripada manusia. Namun ketika seseorang azan niatnya karena Allah, lalu ada orang yang memberi duit Pak, sambut aja. Tuh kada pacang menghancurkan keikhlasan kita, karena sini niat ikhlas. Cuma orang memberi sambut aja. Amplok nahan. Karena kebiasaan amploknya tuh pataganal pada isinya. Kan? Itu bila orang memberi sambut. Cuma kita kada meminta kan. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Nah ini termasuk istimewa orang na azan. Tapi nang rancak pang ini pai orang azan ini. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan man azana sintai asyarata sanah wajabat lahul jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah nih dari Imam Hakim daripada Abdullah bin Umar. Ujar Nabi kita, siapa nang azan untuk sembahyang 5 waktu 12 tahun. Artinya seumuran supaya cukup 12 tahun. Wajib ya Nabi surga lawan dihinya. Oh, ini istimewanya. Jadi pian jangan menghadang orang boleh sampai azan, sampai azan. Kalau perlu tengah 12 azan hajua. Yaman sariki orang. Ya ada pa orang azan ni kadang-kadang lah. Azan berdua nan datang han. Juhur azan berdua nan datang. Ni tutupang orangnya. Jadi si kaum ni dimapa ala lagi supaya orang ni datangan kalanggar ni. Bingung sih din, dimapa lagi caranya sih supaya orang ni kalanggaran sampai yang berjemaah mau banyak orangnya. Bila ajan juhur berdua, ajan asar berdua. Jadi esok harinya sih din ajannya jam 9 beisukan. Ia sakumplikan orang datangan. Ay kaum gila kau jar. Ajan jam 9 na ya. Uja kaum, aku kan yang gila buat nikam kah? Ay napa aja orang kumplik mendakan kami gila. Aku uja kaum hari-hari jam Juhur, asar, ajan pas saja jamnya. Karena nang datangnya bukan nikam. Ini aku jam 9 datangan nggak dicari aja kaum. Tapi ntar kaum menjawab. Kan jadi orang nang azan je Nabi kita karena Allah selama 12 tahun wajib surga lawan inya aja Nabi kita. Ini keistimewaan orang nang azan nih. Dan cuma jil ulun man kawati nahan anom na muda-muda. Kalau kita pakai sembahyang di rumah lah, kita lalakian nih sembahyang di rumah, sunat juga azan lawan kamat tuh, sunnah juga. Cuma nangarnya di rumah kan usah besalun azan, gimit-gimit kinnya lo kok. Cuma kadang-kadang ada orang sembahyang berjemaah di rumah ya lo kau dua laki bini, cuma hati-hati pian pakai sembahyang berjemaah di rumah nih, pada nang kada sah pian. Mah paguru aja nang kada sah sembahyang berjemaah di rumah tu nang bini jadi imam. Laki kamat han. Kamat jenam bini. Oke, jenam laki. Aku imam jenam bini. Kada sah. Paling ya lo bibinian imam lah laki makmum kada sah nih tu. Soalnya tak bisa nang bini mengaji. Nang bini laki ini kamat wara bisa. Ada apa lu nang dain tu oleh. Dunia terbalik nih tuh. Cuma bagi kaum laki-laki berjemaah tuh nang paling nang dianjurkan benar di masjid atau di langgar itu bagi lalakian tuh. Kalau bibinian peribasnya biar di rumah aja jadi masalah tuh kan. Cuma bibinian tuh kan mendorong suaminya untuk berjemaah itu disunatakan dianjurkan tuh. Jin abahnya ke masjid ke langgar kalau ada orangnya kan bagus kayak itu tuh. Ini bila laki bangun subuh ditarik linam bini. Paraya akal langgar jenam bini. Nah, pasti jenam laki. Aku dingin awak nah jenam bini. Itu ngarannya kada mendorong untuk kebaikan. Dan pulang azan ini kalau inya laki-laki disunatkan azan dan qamat, tapi kalau bibinian sembahyang itu sunat qamat saja. Cuma jadi dalam kitab fikih disebutkan seandainya jamaah itu bibinian aja beritaan sunat juga azan, cuma jangan terlalu nyaring bibinian itu.
jamaahnya bibinian beretaan antara inya aja berjamaah bibinian pada bibinian. Nah itu sunat juga azan, cuma jangan terlalu keras bener, jangan terlalu nyaring bener. Dan pulang azan ini Pak, mun kita kada belajar lah Pak anu juga. Kadang-kadang ada juga nama parutis pian. Ada nama parutis bila kita kada belajar azan ni. Bahari azan kada bamikrofon. Kan. Paksa di muhara langgar, di muhara lawang langgar azan supaya kadengaran orang. Kan. Jadi imbah Allahu Akbar sidin han. Gugur nang masak di belakang langgar nih. Jadi hujan nang azan ini kada dijatuh kalau kok kada ditinggali kawan. Bahari kita ada makanan Pak. Hendak dijatuh seorang Allahu Akbar sudah nang masakin badabut bahari itu. Jadi dimapa akal supaya ditinggali orang. Ya nambah kuriak tuh sidit. Tinggali nang masak aku sabalah aja sidit. Isok ditabang kau memenangkannya. Menjadi azan. Alhamdulillah ulun waktu lagi kanak-kanak lebih sekolah SD Pak. Ada guru tuha di wadah kami di kampung tuh. Belajaran azan kami dahulu. Rame benar di kampung tuh belajar azan. Sampai jam 12 malam nih kan ada apa-apa dahuluan kada tapi ada nang ramian kayak wah ini. Rami aja belajar dahulu lagi kanak-kanak. Wah ini jarang lagi. Kanak-kanak nang belajar istilah azan tuh. Ada nang dadangaran ha. Orang hayya 'alas shalah, nya hayya 'alas falah. Tuh luput tuh. Ada juga nang qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Jangan nang udah mati dihidupi pulang. Itu salah juga tuh. Ayo bilang ada belajar apa ya? Macam-macam ya luput. Banyak kita gawian bilang ada belajar, banyak tak salah. Sembahyang tuh lihatnya nang belajar lawan nang kada, belain ada sama kada. Ada nama birangkang sembahyang ini. Bujur aja pang kada batalhan, cuma tampat banget memakan bat katampat. Sembahyang babirangkang. Belajar nama birangkang kira-kira. Muat na kambing melibas di situ. Nabi menyuruh sawu sababakum merapatakan sabja Rasulullah berarti kita nambah dapat kada kita kada nambah birangkang. Dia mengerti fil amara sapu. Jadi maras orang ada muat oruinya babirangkang. Muat anak kambing. Tapi kalau imam kita tuh babirangkang Pak, nang ada susuhan tuh kita jangan salah sangka dahulu. Barangkali sidin kan tali salawar ka paget kan. Ya kalau leh rakaat pertama paget sudah tali salawar kan. Jadi paksa babirangkang terus. Anak berdapat balului kan. Dipaksa babirangkang. Jangan sangka buruk kalau banyak kan nang wah ini nang dain tuh orang. Mungkin sini belajar dain tuh kalau ada kita kan sakilan nyoba diri belajar di hadis tuh sejengkal. Sunat mandak tangan di atas pusat di bawah dada. Nah, ya kalau ini ada sembahyang aja deh. Mangiwa banget. Saya pinggang sakit. Ada juan aja. Dingin awak. Ada juan aja baik ke bawah pada pusat kan. Simpulan nak pacul kan. Nang kita belajar aja nang kita pakai di atas pusat di bawah dada. Nah, maksudnya di atas pusat, tangan di atas pusat, di bawah pada dada. Ada itu. Hanya mah kada batal bang masalah itu Tuhan, cuma nangaran kita ibadah ini perlu juga nang sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu nang kita pakai itu. Jangan bebarang. Emang ke tangan nih Allah ada aturannya nih. Bahaya bang dahulu noh. Apa-apakah dulu. Nah, ada aturan. Perlu kita belajar. Mungkin kita nang Tuhan ini belajar ada seberataan sudah. Nah, cuma kadang-kadang bisa kada ingat juga. Nang Tuhan ini pian kalau nang kada ingat pian banyak Pak. Niat mandi junub Pak banyak nang kada ingat. Soalnya lawas ada terpakai. Nah, itu Pak. Kada aktif lagi itu nah. Ada aktif lagi, lalu ini tapi ingat lagi doa mandiin, baru niat mandi junub tuh. Anu kata kita pakai lagi kan, nang 2 tahun sekali aja lagi. Jadi kada hafal lagi niatnya kan.
Nah, orang azan lah. Jadi istimewa orang azan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan azan ini bukan cuma disunatkan untuk sembahyang fardu, ada juga azan itu disunatkan untuk hal-hal yang lain. Salah satunya kadang-kadang azan itu kita disunatkan khalfal musafir aja, di belakang orang hendak pergi musafir. Jadi orang hendak musafir itu kan sunat diazanakan tuh. Kita kalau biasanya bila orang hendak berangkat haji, berangkat umrah diazanakan kalau. Padahal kalau kita hendak musafir tujuannya kebaikan kemana kapaya sunat juga diazanakan sebenarnya kan. Cuma kita jarang itu. Nah cuma ada juga orang nang azan nang orang mayit leh turun leh. Atau dikubur orang azannya ada juga. Itu kan perlu dibahas Pak lah. Ada aja dalilnya juga. Kenapa jarang? Itu hukumnya kias Pak. Kias. Lain hiking lah, kias. Kias. Artinya ketika dia lahir diazanakan, maka ketika kembali pun ke hadratullah diazanakan juga. Seperti dia keluar dari perut ibunya diazankan, lalu dia ketika masuk ke perut bumi dia pun diazanakan. Kiasnya kayak itu kan. Jadi ada aja tuh dalilnya juga. Jadi kan kalau kita menyalahkan orang kan. Jadi kalau kita ilmu ini mencukupi, tahu apa kan mau kada membahas di orang. Makanya jadi Imam Syafi'i beliau pernah berkata, man qalla ilmuhu kasura tiraduhu jasidin. Siapa jasid yang sedikit ilmu, apa banyak memperutis orang lain. Dasar benaran baik. Bila ilmu malah halat memperutis di orang terus. Nah, masuk nang sampai yang membirangkang jangan lupa diparutis han. Rupanya sirin belajar nang membirangkang. Jadi kita berenaya-naya lagi. Jadi bahas lagi. Nah, ini termasuk orang nang istimewa dalam pandangan Allah, orang nang azan karena Allah, bukan menuntut balasan upah dari orang lain. Allah berikan kepada mereka itu keistimewaan ketika meninggal dunia. Allah berikan pahala syuhada kepada mereka, pahala mati syahid. Artinya ada diazab di dalam kubur mereka itu Pak. Tapi kalau orang nang azan nang minta upah tuh lain pulang. Hanya ada orang nang minta upah azan, aku juga ada diupah dakun azan ya. Itu kakanakan rajin. Tapi kakanakan tuh nang membiasakan bagus saja pang juga dilajari. Nah toh kan makan ke azan beri duit 10.000. Kon inya nah kita esok azan pulang tuh. Jadi beri lagi. Bahari lipa nyaman ngalih kita kada bamikrofon wah ini nyaman bamikrofon azan babaya ungap aja suara nyaring sudah. Cuma bila bamikrofonnya jangan terlalu parak lawan mikrofon dan jangan bekicing azan. Ini ada orang Allahu Akbar. Ranai langsung. Soalnya tetaguk kepala mikrofon. Lalu parak lawan mik. Nah, kemudian yang termasuk orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur siapa? Wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Orang yang diwafatkan, yang dimatikan pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Cuma jadi Imam Ghazali bisyaratil iman jasidin, dengan syarat orang itu beriman. Banyak kayak orang mati hari Jumat malam Jumat, tapi kan orang beriman banyak. Tapi orang beriman Allah berikan kekhususan Imam Ghazali. Orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, apabila orang tersebut beriman, dia terbebas daripada azab kubur. Mudah-mudahan pian berdoa minta kepada Allah mati sebaik-baiknya. Pian buai berdoa Allah, ya Allah mudahan aku mati kena malam Jumat. Cuma jangan nggak situ aja berdoa. Cuma jangan Jumat naya ya Allah nahan. Nang pabila kah. Aman Jumat naya aja salah paham ginahan malaikat. Adanya salah paham ya kalau ya sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala tentang ajal. Jadi itu salah satu daripada keistimewaan orang yang mati malam Jumat atau siang hari Jumat dengan syarat orang tersebut beriman kepada Allah. Nah, jadi di antara tiga kelompok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk orang yang Allah pelihara daripada azab kubur adalah orang yang muazzin, orang yang suka azan. Bahkan di dalam hadis yang lain, ujar Nabi, barang siapa yang azan selama 7 tahun, Allah bebaskan orang tersebut daripada api neraka, dan Allah bebaskan orang tersebut daripada sifat orang munafik. Ini nang azan 7 tahun. Maksudnya 7 tahun bukan 7 tahun berturut-turut, Pak. Maksudnya dihitung sampai umur hidup itu cukup 7 tahun nih azan tuh. Nah itu, apalagi sampai 12 tahun tadi wajib lawan inya syurga.
Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi, tidak ada seseorang yang paling baik ucapan dan ajakannya selain daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah termasuk orang-orang yang azan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ulun sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini ada manfaatnya. Salah dan khilaf ulun banyak-banyak minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman wa 'amalan wa sallallahu alaihi wa muqarrabin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi